Ingin berangkat ke Tanah Suci? Ini 5 alasan yang akan membuat Anda semakin bersemangat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjadikan rumah sucinya sebagai ladang pahala dan tempat yang aman bagi umat manusia. Tempat di mana hati seseorang mukmin senantiasa bertambat kepadanya, sampai-sampai mereka rela meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara demi berangkat dan beribadah di sekitarnya. Menabung rupiah demi rupiah, demi mewujudkan cita-cita menginjakkan kaki di Bukit Safa dan Marwah, berdesak-desakan, berjalan perlahan untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Baitullah, yang menjadi saksi bisu peradaban manusia dan sejarah Islam yang penuh kemuliaan ini. Tanah suci ini dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rumahnya, serta Allah Ta'ala amanatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjaganya dan mempersilahkan bagi siapa saja yang ingin beribadah, tawaf, ruku, sujud kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku dan sujud." Quran Surat Al-Hajj ayat 26. Layaknya seseorang yang sedang mengejar mimpinya untuk bisa diterima di sebuah perusahaan ternama, ia membutuhkan motivasi dan dorongan. Maka seorang mukmin pasti juga membutuhkan motivasi dan dorongan untuk kuat mewujudkan impiannya berangkat ke Tanah Suci. Saudaraku, berikut adalah beberapa motivasi yang semoga semakin menguatkan niat kita dan semangat kita untuk melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah yang penuh kemuliaan ini. Yang pertama, haji dan umroh wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Haji dan umroh merupakan 2 ibadah agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaksanakan sekali seumur hidup bagi siapapun yang telah memenuhi syaratnya. Allah Ta'ala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96-97. Di ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Maksud ayat ini adalah, sempurnakanlah kedua ibadah tersebut. Di dalam ayat tersebut digunakan kata perintah yang menunjukkan wajibnya haji dan umroh. Kewajiban haji dan umroh juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Tak kala Aisyah radhiyallahu anhu, istri beliau bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau SAW menjawab, "Iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2901 dan Ahmad nomor 25322. Jika wanita saja diwajibkan umroh dan berhaji, karena itu adalah jihad bagi mereka, maka begitu pula dengan pria. Yang kedua, Allah Ta'ala sesuai prasangka hambanya. Betapa dahsyatnya keikhlasan dalam berdoa dan betapa agungnya sebuah kejujuran dan sangka baik kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Aku sesuai prasangka hambaku, aku bersama ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat." Hadis riwayat Bukhari nomor 7405 dan Muslim nomor 2675. Saat seorang hamba berprasangka baik bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan niat dan keinginannya untuk berangkat haji dan umroh, maka dengan izin Allah dan kehendaknya, ia akan mengabulkan sesuai dengan prasangka hambanya tersebut. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang Allah Ta'ala karuniakan rezeki berlimpah, namun hatinya tidak terketuk untuk mengunjungi Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sedangkan sebaliknya, mereka yang ikhlas memohon kepada Allah Ta'ala, jujur di dalam kerinduannya kepadanya,
Allah mampukan untuk berangkat haji dan umroh dengan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Sungguh, Allah Maha mendengar terhadap semua doa yang dipanjatkan hambanya. Yang ketiga, ketahuilah, haji dan umroh adalah ibadah yang syarat akan keutamaan dan faidah. Rasulullah SAW bersabda, umroh ke umroh adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, iringilah antara ibadah haji dan umroh karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran karat, besi, emas, dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 810 dan An-Nasai nomor 2631 dan Ahmad nomor 3669. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa melakukan haji karena Allah Azza wa Jalla tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia kembali tanpa dosa sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1521 dan Muslim nomor 1350. Saudaraku, cukuplah 3 hadis di atas sebagai penyemangat bagi diri kita untuk semakin giat berdoa, berusaha, dan menabung agar dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban haji dan umroh yang mulia ini. Jaminan pengampunan dosa kecil saat selesai melaksanakan rangkaian umroh, jaminan rezeki dan terhindar dari kefakiran, serta kembalinya keadaan seseorang layaknya bayi yang baru dilahirkan, tentu merupakan dambaan siapapun dari kita. Yang keempat, besarnya keutamaan dan pahala sholat di Masjidil Haram dan Nabawi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1406 dan Ahmad nomor 14694. Bayangkan, sholat 1 kali saja, sholat zuhur misalnya, maka keutamaannya seperti sholat 100.000 kali di masjid lainnya. Dan itu setara dengan sholat 5 waktu selama 20 hari di masjid lainnya. Sungguh, ini merupakan keutamaan dan kesempatan besar bagi siapapun yang Allah Ta'ala berikan untuk berangkat haji maupun umroh. Sebuah kesempatan yang tak ternilai harganya, karena dengan keutamaan tersebut Allah berikan kita kesempatan untuk menyempurnakan dan menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah kita sehari-hari. Yang terakhir, Makkah dan Madinah adalah sebaik-baiknya tempat di muka bumi yang bisa kita kunjungi. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat, kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1864 dan Muslim nomor 8270. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tunggangan yang dinaiki untuk suatu perjalanan adalah ke masjidku ini dan ke Baitul Atiq, yaitu Masjidil Haram. Belum lagi Nabi SAW pernah mendoakan kota Madinah agar diberi limpahan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara doa beliau, ya Allah, berilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami, dan berilah kepada kami keberkahan pada kota Madinah kami. Limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap sok dan mud, takaran timbangan yang kami dapatkan. Hadis riwayat Muslim nomor 1373. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai salah satu tamunya yang diundang oleh Allah Ta'ala untuk beribadah langsung di rumahnya, Baitullah yang penuh kemuliaan dan keutamaan. Amin, amin ya robbal alamin.